Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masjid Akbar Mudhar Arifin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan hari ini Jumat tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2022. Khutbah Jumat akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Muhammad Zuhal Abdurrahman LC. Khutbah Jumat pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Muhammad Zuhal Abdurrahman LC. Beliau adalah pemangku Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Klaten, Yogyakarta. Dan yang bertindak sebagai imam salat Jumat adalah Bapak Ustadz Muhammad Ikhwanuddin Al-Hafidh SQ MED. Adapun untuk Jumat depan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz Magister Agama. Untuk salat Jumat depan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz Magister Agama. Beliau adalah Dewan Syariah Masjid Akbar Mudhar Arifin, juga sebagai guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi handphone, kami mohon dengan hormat untuk dinonaktifkan atau disenyapkan selama ibadah berlangsung, dan setelah selesai menunaikan salat Jumat, seluruh jamaah dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Takmir Masjid Akbar Mudhar Arifin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحل ما حرم الله ويحل ما حرم الله. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa para hamba-hambanya yang meminta di hari yang sangat mulia ini, yaitu pada hari Jumat. Untuk itu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah makna takwa yang sesungguhnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2023, dan meninggalkan tahun yang lama, yaitu tahun 2022. Tentunya dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, pasti kita telah melakukan satu kesalahan-kesalahan. Pasti kita melakukan satu kekurangan-kekurangan.
pasti kita melakukan suatu dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat maksiat kepada sesama manusia. Maka dalam perjalanan hidup manusia yang diawali oleh Nabi kita, ayah kita Nabi Adam alaihissalam, dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah huldi, maka Allah turunkan Nabi Adam beserta istrinya Ibunda Siti Hawa dari surga untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam kemudian langsung memohon ampun atas kelupaannya dan kelalaiannya dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pengampunan kepada beliau. Kemudian dilanjutkan kepada putra beliau, yaitu membunuh saudaranya karena perebutan seorang wanita. Itu adalah satu contoh yang dilakukan oleh manusia di awal mula. Terjadinya pembunuhan seperti apa yang diprediksikan oleh para malaikat. Ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang kerjaannya saling bunuh-membunuh? Yasfikuna dima wa nahnu nusabbihu bihamdik." Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu, tapi engkau ciptakan manusia yang selalu bunuh-membunuh menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi Allah lebih tahu apa yang diinginkan dan dilakukannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan dilakukan oleh beberapa manusia-manusia sebelumnya, keingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga sekarang ini manusia menjadi seseorang yang selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa-dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun menzalimi manusia-manusia yang lain. Maka dalam akhir tahun ini, marilah kita kembali kepada Allah, bermuhasabah atas diri kita, memohon pengampunan dari Allah dengan satu beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, merubah sikap tingkah laku kita untuk menjadi yang lebih baik. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kementerian-kementerian, kantor-kantor di akhir tahun ini melaporkan hasil kerja mereka, kemudian mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihannya, bagaimana dengan kita yang selalu melakukan satu tindakan-tindakan, melakukan satu amalan-amalan, maka kita harus juga mengevaluasi, bermuhasabah atas diri kita, yang kemudian dari hasil evaluasi itu kita menghadap kepada Allah, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini, manusia sekarang sudah merencanakan kemaksiatan-kemaksiatan di malam tahun baru. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perilaku orang-orang jahiliyah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman fayuhillu ma harramallah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika terjadi malam tahun baru, terjadi pergantian malam tahun baru, mereka merencanakan kemaksiatan-kemaksiatan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
apa yang Allah haramkan menjadi halal. Wa yuhillu iddata ma harramallah. Mereka melakukan satu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan sekarang terjadi di negara kita ini, bahkan di beberapa negara di dunia, melakukan satu hal yang diharamkan oleh Allah, seolah-olah malam itu adalah malam tanpa batas, malam kemaksiatan. Sekarang ini hotel-hotel sudah penuh, tempat-tempat diskotik sudah di-booking, tempat kemaksiatan sudah penuh untuk melakukan satu tindakan-tindakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita senang, tapi kesenangan itu jangan sampai melanggar larangan Allah. Disko, minum-minum, berzina. Bahkan di sebuah negara, masuk ke dalam satu tempat itu tidak boleh pakai pakaian. Mereka melakukan satu keberzinaan kepada siapa yang disukai. Dan ini benar-benar telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sepatutnya dalam akhir tahun ini kita akan menutup dengan kebaikan. Semestinya muhasabah itu kita lakukan setiap hari. Setiap malam kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi apa yang sudah kita lakukan tanpa harus menunggu akhir tahun ataupun akhir bulan. Setiap hari kita telah melakukan satu kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang kita perbuat setiap hari. Kita muhasabah dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah lebih baik. Di akhir tahun ini seharusnya kita menutup akhir tahun ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal yang suci, amal-amal yang baik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengusulkan kepada para takmir masjid ini untuk mengadakan satu acara di malam tahun baru, mengundang seorang ustadz, mengundang seorang kiai untuk berzikir bersama-sama, untuk muhasabah di tengah malam tahun baru, agar kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang meskipun riwayatnya dipertentangkan oleh para ulama, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, orang ini adalah orang yang paling beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang ini termasuk orang yang merugi. Dan apabila hari ini lebih jelek daripada hari-hari kemarin, maka orang ini termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya diampuni oleh Allah, yang terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan,
yang dijamin oleh Allah dengan surga-surganya yang paling tinggi derajatnya, setiap hari beristighfar tidak kurang daripada 100 istighfar yang selalu dibaca. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa kita seperti bilangan pasir yang ada di lautan? Dosa kita banyak sekali, tapi kita jarang beristighfar kepada Allah, jarang memohon ampun kepada Allah, apalagi 100 kali istighfar. Kurang daripada itu kita juga tidak melakukannya. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengajak pada diri saya, terutama kepada para jamaah sekalian, mari di akhir tahun ini kita kembali kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, agar supaya di akhir tahun ini kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Dan kita memohon kepada Allah agar supaya perusahaan PT Paulawi Jogosari ini diberi keberkahan dan kebaikan, terutama pada masa-masa yang akan datang. Semoga Allah memudahkan semua urusannya, baik oleh karyawan, pimpinan-pimpinannya, dan juga seluruh staf yang bekerja di dalam PT Paulawi Jogosari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini ya Allah, kami sadar, kami mengakui bahwa kami telah banyak berbuat maksiatan, berbuat dosa-dosa padamu dan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, kepada siapa kami harus meminta ampun? Hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi kami minta ampun ya Allah. Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min sairi jama'ati masjid al-akbar mudhar arifin wa biladina Indonesia al-khasah wahfadha waj'alha aminatan mutmainnatan wa sairu biladil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah li syirkatil mahdudah Paulawi Jogosari Indonesia abwabal khair wan ni'am wa waffiq ru'asa'aha ummalaha wa man yantasibu ilaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami semuanya, pada perusahaan ini, pada PT Paulawi Jogosari ya Allah. Jadikan perusahaan ini mempunyai kebaikan-kebaikan kepada seluruhnya. Ya Allah, kami menginginkan perusahaan ini berguna dan bermanfaat untuk kepentingan agamamu ya Allah. Membantu umat-umat, membantu hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan ini mempunyai kekuatan mental. Ya Allah, mempunyai kesabaran untuk memimpin perusahaan ini ya Allah.
sehingga kami dapat membantu orang-orang yang lemah, membantu masyarakat secara luas, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد